Jumpa lagi di Basa Basi Tech Podcast. Episode kali ini itu kayaknya kebutuhan sehari-hari deh kalau untuk kamera. Dan lu berani-beraninya naruh HP di tahun-tahun baru ini dengan 0,5. Buat apa? Karena pasar mereka adalah orang-orang Indonesia dulu, ya udah. Kameranya itu enggak banget, jadi kayak cuman hiasan doang. Nggak ada yang peduli sih sama kamera itu, yang penting gue bisa main game. cuci tangan dulu dan selamat mendengarkan. Hai, selamat datang di Basa Basi Tech Podcast. Di sini kami akan basa-basi, bakal keluarin opini-opini kami tentang tech, tentang smartphone, tentang gadget, apapun yang tech related, yang berbau tech, berbau teknologi. Di sini ada gua, Anjoto Bagus, ada Rizky Triwidodo, ada Raja Steven Sejaya, dan ada Pandugal Novianto yang bakal berbahasa basi lah ya selama beberapa menit ke depan. Dan di episode kedua ini kita bahas tentang smartphone lokal ya, buatan dalam negeri, Indonesia punya nih. Yep. Kenapa kita bahas ini? Soalnya kayaknya kalau kita ngomongin soal smartphone itu jarang ya, sedikit banget itu orang bahas smartphone lokal gitu. Nah, yang mau kita bahas tuh kenapa selalu smartphone lokal, smartphone dalam negeri itu jauh di bawah radar gitu, kayak nggak kedeteksi. Ini industrinya sebenarnya ada nggak sih? Jalan nggak sih gitu industrinya? Dan kalau emang jalan kok nggak pernah kedengeran gaungnya, nggak pernah kedengeran suaranya, nggak pernah kelihatan bentuknya gitu. Kok kemana-mana ngeliat ada nggak sih orang masih pakai HP yang kayak gitu? Dikit banget persentasenya kan. Kayak lu naik busway atau naik kereta, pernah nggak sih ngeliat ada orang pakai HP Mito gitu? Kadang sih orang pakai HP Advan gitu kan, kayaknya jarang. Nah, itu Enggak, mau ngomong sih gue sebenarnya sih gini ya, untuk brand-brand lokal kita ya, gimana ya, untuk pengiklanannya dulu sempat mungkin ada satu atau dua handphone brand lokal kita yang sempat ngiklan di TV. Terus ya gitu, mereka tuh emang ngejual harga murah, tapi kualitas yang dikasih itu ke kita tuh kayaknya kurang gitu dari kinerjanya. Dan juga kalau gue lihat-lihat ini brand-brand lokal ini sekarang bener-bener ngincer ke harga, nggak ngincer ke kualitasnya. Padahal konsumen Indonesia sendiri ya, menurut gue Indonesia tuh nggak pure buat nyari harga deh kayaknya. Kalau ngomong itu semua, pada tahu nggak sih brand lokal Indonesia tuh mereknya apa aja? Kalau yang gue tahu sih ada beberapa ya brand lokal yang gue tahu ya, kayak Nexian, terus ya Evercost apa Evercost sih? Evercost. Terus juga ada Polytron. Pernah make. Nah, terus kayak ada Zyrek, Axio, Zyrek. gitu-gitu sih. Ya, kayak gitu-gitulah. Yang gua tahu sih gitu ya. Zyrek, ada Mito, ada Imo ya. Imo, terus ada masih ada Himax. HP Imo by the way. Iya, ada Imo, ada Himax. Itu sebenarnya HP-HP brand kita. Tapi nggak kesorot. Kayak Nyoto bilang tadi sih. Nggak kedetek radar. Masalahnya ya, kalau menurut gua konsumen kita kan nggak bodoh-bodoh amat gitu. Mereka Benar. juga nyari sesuatu yang murah, tapi nggak murahan kan. Dan apalagi untuk smartphone, orang kita kan mostly ganti smartphone itu di setahun sekali kan. Setiap ada produk baru dirilis, biasanya bakal nunggu tahun depannya lagi. Dan Benar. Nah, dan ya masalahnya brand lokal ini bisa ngasih jaminan itu bisa survive nggak gitu dalam 1 tahun. Dalam artian kita ambil contoh deh yang paling mudah kayak Xiaomi deh. Kalau ngomongin handphone murah, orang pasti bertanya kan kalau nggak ke Xiaomi, Vivo, Oppo yang kayak gitu kan. Satu hal yang dipunyain sama brand luar tadi yang kita nggak punya kan jaminan ke depannya. iya. Service center,
terus garansi Tapi- juga jelas dan enggaknya. Kalau menurut gue sih produk handphone lokal itu kekurangan R&D deh. R&D-nya tuh R&D-nya kurang kurang. tuh menurut gue. Ya bayangin aja dari produk yang baru kayak iPhone G5 kalau nggak salah itu, dia mau ngikutin kayak iPhone 11, tapi kameranya itu nggak banget, jadi kayak cuman hiasan doang. Dia bener pakai 3 kamera, tapi 2 kameranya itu kayak kamera VGA yang megapikselnya itu cuman 0,5 kalau nggak salah, cuman kayak hiasan pokoknya. Nah, Itu parah banget. Itu dia, apalagi konsumen di Indonesia tuh ngincar kamera loh. Iya. Iya nggak sih? Orang kita Makanya- tuh kamera. Soalnya kita banyak orang kita tuh yang Instagramable banget, terus sosial media banget gitu. Sampai-sampai tuh mereka mau rela lu gitu cari handphone yang kualitas kameranya bagus banget. Karena itu emang udah kebutuhan sehari-hari. Mereka buat update di IG, Instagram, kayak Facebook segala macem lah. Itu kayaknya kebutuhan sehari-hari deh kalau untuk kamera. Sedangkan kamera laptop brand-brand lokal ini, smartphone brand lokal, VGA punya. Orang mikir 2 kali, buat apa gue beli ya? Mungkin kalau misalnya cuma kebutuhan telepon sama SMS, udah gak bisa oke. itu. itu dia. Iya. Mereka masih mikir 2020 udah bisa. telepon sama SMS mungkin. Ya mungkin juga karena brand lokal kita kayak tadi dibilang sama si penunggal ya, kita mungkin nggak punya akses buat kesana gitu, kita nggak punya akses buat R&D, kita nggak punya akses buat beli modul kamera yang bagus. Sementara kayak brand luar, mereka punya akses gitu untuk beli modul kamera yang bagus, kayak misalkan meskipun dari versi kayak modul Sony IMX yang lama, mungkin dia punya akses untuk beli Sony IMX gitu. Mereka kerjasama mungkin Punya atau akses atau nggak punya dana untuk membeli itu semua. Beda loh kalau nggak punya. Enggak gini, kalau dibilang nggak punya dana mungkin enggak, tapi kan dilihat dari perkembangannya selama ini tuh handphone di Indonesia ya, brand-brand lokal di Indonesia ya terutama, mereka tuh ngutamain harga yang murah, not quality. Iya. Itu masalahnya, Nyot. Pertanyaannya adalah brand luar pun banyak yang ngutamain harga gitu, biar mereka tuh bisa ngasih nih, gue lepas HP ini harga murah. Cuma masalahnya adalah prioritas yang mesti di-cut dalam produk itu, karena kalau lo mau nekan harga, kalau lo mau jor-joran, lo bakal kayak Samsung ngeluarin S20 Ultra dengan 108 megapiksel resolusi video 8K gitu. Itu oke, karena lo bisa nge-charge harga puluhan juta, tapi kan ketika lo motong harga, ada fitur yang dipotong sampai akhirnya di harga, let's say kita ngomongin harga 2 juta deh, mentok 2 juta. Itu kan berarti banyak banget yang mesti dipotong, banyak banget yang mesti dikorbanin. Kalau kata gua, prioritas yang dipotong sama produk lokal ini masih agak apa ya, terlalu naif sih buat potong. Kayak tadi yang iPhone G5 kamera 0,5 megapiksel, HP tahun 2010 aja itu kameranya udah 13 megapiksel gitu. Dan lu berani-beraninya naruh HP di tahun-tahun baru ini dengan 0,5, buat apa? Lu mau mengimpress apa dengan kamera 0,5 megapiksel gitu di tahun ini? Relevan pun tidak gitu kan. Iya. Punya kamera Nggak relevan 8 megapiksel aja diketawain gitu. Apalagi orang kita masih menganggap Iya. kalau resolusi besar itu bagus. Tapi 0,5, kita ngomongin resolusi aja udah nggak bagus. Bahkan udah sekelas iPhone aja sekarang pakai kameranya aja udah sebesar 12 megapiksel. Yang di antara produk lain kayak Samsung udah meningkatkan kameranya udah 64 megapiksel, udah ada yang 100-an megapiksel, tapi iPhone sendiri aja masih menggunakan pikselnya masih 13. Itu untuk sekelas iPhone, tapi kenapa produk lokal cuman memakai megapiksel 0,5? Emang secanggih apa kamera 0,5-nya produk lokal?
Enggak, kalau misalnya ngebahas iPhone sih jauh banget sih, soalnya mereka tuh harmonisasi software sama hardware-nya keren banget sih sumpah. Walaupun mereka megapikselnya kecil, kalau dibandingin sama handphone-handphone yang pikselnya besar, sama. Iya, itu gue kira ya produk lokal kita ini kita tidak ngomongin gitu ya. Produk lokal kita ini ingin seperti Apple dengan menggunakan kamera megapikselnya kecil tapi hasil kualitasnya bagus. Mungkin seperti itu pemikiran tim R&D-nya produk lokal kita. Sebenarnya pemikiran kayak gitu tuh salah banget sih menurut gue. Atau bisa aja emang mereka mampunya cuma segitu gitu loh. Nah kalau gue sih karena ya deh lanjut aja. Kalau gue sih berpikiran kayak gini ya. Jadi perusahaan itu memang dia tuh mentargetkan pasar kalau menurut gue ya. Jadi bukan kalau menurut gue kalau dibilang tidak mampu atau mungkin dia nggak punya link untuk beli kamera segala macam. Kalau menurut gue ya, kalau dikatakan mampu tidak mampu sih kemungkinan besar sih bisa aja gitu loh. Tapi mungkin target pasarnya mereka gitu loh. Jadi gini, mungkin untuk perusahaan si A, B dan C smartphone Indonesia lokal itu sudah dikenal memang HP murah gitu, yang mereka pengen bisa dibeli oleh orang-orang Indonesia gitu. Yang let's say lah maksudnya berarti pasar yang mereka mau targetkan adalah sementara ini ya lokal orang-orang Indonesia, dan mereka menargetkan yang penting bisa kebeli dulu gitu loh. Jadi kalau menurut gue gara-gara hal itu mereka jadi sedikit menyampingkan riset gitu loh, karena kan riset itu pasti butuh biaya. Kalau gue bilang sih mampu nggak mampu bisa aja gitu loh, tapi karena pasar mereka adalah orang-orang Indonesia dulu, ya udah mereka yang penting ngasih sesuatu yang contoh misalnya kayak ya udah bisa WA kok, bisa email kok, bisa seenggaknya bisa mengikuti keadaan pasar lah gitu kan. Ya mereka ngeluarin itu gitu, nggak usah kamera yang terlalu canggih segala macam gitu. Nah kalau kita berkaca ke handphone iPhone, Xiaomi, nah mereka mereka itu perusahaan yang udah nggak berpikir lagi gimana mereka biar bisa laku di negara mereka sendiri, enggak, tapi gimana mereka bisa laku di luar negara mereka. Jadi kalau menurut gua riset pasti mereka lakukan gitu loh, makanya kenapa HP mereka sangat ya canggih lah, mutakhir. Kalau menurut gue sih gitu. Oke, gue setuju sama Raja ya, sedikit setuju. Untuk pasarnya ya, karena pasaran Indonesia sendiri tuh kebanyakan juga ini mengincarnya pasti ya untuk anak-anak sih, yang biasanya orang tua ya ngebeliin anaknya tuh ya nggak terlalu mahal mungkin untuk yang kelas menengah bawah ya. Jadi mereka tuh cuma ngincer memorinya cukup, RAM-nya cukup, dan baterainya besar. Jadi ya gua rasa sih asalkan aplikasi-aplikasi tersebut kayak WhatsApp, email, YouTube, mereka bisa nyimpen apapun gitu kayak video segala macam, asalkan untuk ya main Mobile Legend aja asal cukup sih, HP ini sebenarnya sih udah dianggap wah gitu untuk pasar lokal. Tapi kalau misalnya untuk kayak misalnya ngikutin brand luar sih, kalau menurut gue udah nggak masuk ya kayak gitu, udah nggak, apa namanya, saingannya beda pasarnya kayak gitu. Karena selain dari apa namanya memori yang cukup, RAM yang besar, baterai yang juga besar, kan ngikutin juga kan fitur-fiturnya kayak kamera. Tapi karena mereka pasarannya ngambil misalkan untuk anak muda, untuk yang suka gaming aja, jadi fitur kamera ini kayaknya di-cut dari mereka. Mereka ngambilnya yang kecil aja, yang penting ada kamera kayak gitu. Mau mereka make atau fungsinya mau dihilangin sih nggak ada yang peduli sih sama kamera itu. Yang penting gue bisa main game, yang penting gue
game kayak misal Mobile Legends atau PUBG bisa di gue mainin, walaupun gue nggak yakin ini bakal 100% bakal fungsi sih, pasti nge-lag. Sebenarnya sih Bisa- gini bisa sih, dibilang kalau pemikir ini marketnya mereka tuh lebih niche ya, lebih spesifik gitu untuk target market mereka tuh spesifik, satu titik udah di situ gitu kan. Ya, Kayak ibaratnya mereka tuh bilang ya, gua nggak peduli sama market secara global, atau secara pasar yang makro lah. Gue cuma peduli target gue ini dapat gitu. tapi kalau masalah market ya, apalagi anak muda zaman sekarang gitu, dikasih kamera 0,5, apa mereka nggak mikir pun brand luar ya, dengan selisih harga sedikit mereka bisa dapat kamera yang bagus. Karena kan lu tahu sekarang kebiasaan anak muda sekarang, sebentar foto IG, sebentar Insta story. Gue gara-gara tadi Raja ngomong berarti yang bilang orang tua beliin anaknya HP siapa? Rifan ya? Iya, gue. Iya. Gara-gara Rifan ngomong kayak gitu, gue jadi iya juga ya. Marketnya mereka tuh niche, marketnya mereka tuh spesifik untuk orang-orang yang emang tidak peduli. Kayak dia datang ke counter HP, gue punya duit segini, gue mau beli HP, yang penting anak gue bisa WhatsApp, atau mungkin untuk guanya bisa WhatsApp, itu aja deh. Gue nggak perlu kamera bagus, gue nggak perlu kamera yang wah, gue nggak perlu bisa ngerekam video yang full HD 4K apalagi, yang penting bisa WhatsApp. Duitnya segini. Tapi maaf ya, Nyot ya. Gue belum pernah lihat ada orang yang memakai kayak handphone seperti kayak sekarang ya, kayak Mito, terus Advan mungkin masih ada lah 1-2 orang. Tapi itu udah jarang banget. Rata-rata orang bahkan orang yang anggapannya kurang mampu, HP-nya aja minimal aja udah Vivo yang harganya sejutaan. Gue rasa masyarakat di Indonesia itu udah banyak sekali yang udah pakai handphone yang Android yang sejutaan. Sekarang banyak handphone yang range-nya dari 1 juta sampai 1 jutaan something lah. Dibanding dia beli yang di bawah 1 juta tapi spesifikasinya kurang, kayaknya masyarakat Indonesia kebanyakan orang membeli handphonenya itu di range-nya 1 jutaan. Nggak tahu ya, yang selama ini gue lihat sih begitu, karena gue hampir nggak pernah lihat yang orang pakai Advan, terus Nito, terus Evercross, apalagi Zyrek, Polytron pun nggak pernah. Polytron. Gue kalau Polytron pernah. Gue Masih pernah keluarga. pakai Polytron. Sampai Potong sekarang TV. udah jadi busuk gitu. Enggak, kalau Polytron dia nggak ada TV. Dia full nggak ada Android. TV ya? Waktu pertama kali keluar itu gue pakai yang Froyo deh, punya dia. Sampai ke jadi gingerbread. Lupa deh itu Oh, Froyo. dapat upgrade-nya ya. Maksud gua marketnya Dapat. niche itu, semoga tidak ada yang tersinggung dengan omongan gua ya. Karena ini bakalan agak menyinggung nih. Jadi target market niche-nya brand lokal ini adalah orang-orang yang kurang paham soal gadget dan bukan tinggal di kota. Kalau kita kan di Jakarta, iyalah kita bakalan sekuno-kunonya orang yang tinggal di Jakarta pasti bakalan langsung nyebut, gue mau beli HP Xiaomi, gue mau beli HP Oppo, Vivo, karena emang sekeliling kita pakainya HP kayak gitu. Atau Samsung deh kalau mau yang paling aman. Cuma kalau untuk orang-orang yang di desa lah, kemungkinan akses yang mereka punya cuma ke HP-HP brand lokal. Mungkin kan kok. Maksud gue, mereka secara
pemahaman juga kurang soal smartphone dari luar tadi. Jadi akses mereka cuma terbatas di brand lokal. Dan kalau misalnya tadi gue nyambung dari kata Paung, Paung sering melihatnya orang pakai gitu ya, mungkin karena di lingkungan Paung gitu kan. Nah sekarang gini, kenapa orang daerah kota tuh banyak yang kurang memilih mungkin gitu ya anggapannya? Karena bombardir iklan-iklan HP luar yang dengan harga 1, sekian bisa dapat ini dan itu bakal sedikit banyaknya nge-brainwash kita kalau menurut gue sih. Jadi maksudnya prestige juga lah, maksudnya gue masa mau pakai merek ini sih gitu. Jadi orang sebenarnya nggak mampu, tapi dia nyicil gitu untuk mendapatkan itu, nyicil gitu. Karena mungkin dia menyampingkan ya tadi gitu sih. Bombardir iklan itu juga menurut gue penting sih, serius deh. Iya, dan itu yang nggak dilakuin sama brand lokal. Ya betul. Pernah sih dilakuin, tapi itu dulu. Itu dulu Iya. pernah dilakuin. Pernah sih dulu. Apaan Mito udah sering banget dulu. Hampir tiap iklan tuh pasti ada. HP-nya para Tapi pasar. Iya, tapi kan karena sekarang kan posisi handphone mereka tuh kan emang kalah saing ya. Apalagi di kota-kota besar. Yang notabene di kota-kota besar itu penjualan itu paling tinggi gitu. Hai, kembali lagi. Tadi sempat kepotong karena ada gangguan. Monggo dilanjut lagi, Dodo. Tadi masalah perihal penjualan handphone. Ya, kalau untuk penjualan handphonenya sendiri kan terbesar itu biasanya di kota-kota besar. Untuk di pedesaan juga mungkin karena ada hype-nya iklan-iklan di TV juga. Mungkin mereka juga nggak tahu kali brand-brand lokal itu ada. Kebanyakan dari mereka pasti memilih handphone murah kayak yang baru-baru keluar ini ya, ada Samsung. Mereka tuh ngasih range harganya masih 1 jutaan. Dan mereka pasti tahu, oh ini kualitasnya lumayan gitu. Daripada headphone gitu mereka jarang denger atau Mito. Yang mana sekarang itu brand-brand itu nggak pernah ngasih iklan, nggak pernah nyuguhin apa sih nih kelebihannya dari nih handphone daripada handphone lain. Dan di sektor mana aja sih yang mereka kejar? Kan itu sebenarnya penting ya menurut gua. Tapi dulu juga pas awal-awal mula Xiaomi itu dia iklannya tuh dari mulut ke mulut sih. Seingat. Tapi itu nggak bisa dilakuin sama brand lokal kita. Karena satu lagi, nggak ada yang bisa dibanggain. Kameranya kecil. SoC-nya juga gue nggak tahu SoC apa. Unisoc ya waktu kemarin ya Pak? Ya, gue Iya. sok ya, Pan ya? Riset kita adalah Unisoc. Gue juga masih awam banget itu sama chipset kayak gitu. Gue baru Malah tahu belum pernah ada dengar. chipset Unisoc itu. Dan memang untuk pembuatannya sih dari China ya. Coba gue baru dengar guys. Apakah sama atau bagaimana dengan Snapdragon atau MediaTek atau Exynos buatan Samsung? Enggak. Sebenarnya sih jangan disamain. Sumpah, gue juga nggak tahu. Itu sih. Sebenarnya kalau brand lokal kita berani sih ngambil model, ya nggak usah. Mungkin Snapdragon itu terlalu mahal. Mungkin kalau untuk ngambil MediaTek itu SoC udah lumayan terkenal, udah lama dia. Jauh lebih lama mungkin daripada Snapdragon. Tapi emang kinerjanya ya masih di bawah Snapdragon. Tapi untuk beberapa SoC kemarin MediaTek bagus kok. Kenapa ngambil itu ya? Kenapa mesti ngambil Unisoc yang notabene nggak semua orang itu tahu? Dana. Betul. Budget lah, apalagi. Betul. Padahal gini Nyat, kalau untuk performa juga Unisoc kemarin di Tense benchmarknya dia itu emang nembus 90.000. Gua akuin itu bagus, 90.000. Tapi untuk game-game sekelas PUBG aja mereka nggak kuat loh untuk jalanin di smoothnya. Itu rendering lama, patah-patah. 90.000 itu harusnya
di smooth medium juga udah bagus. Tapi kenapa di smooth low aja dia masih patah-patah? Kan kinerja SoC-nya jadi kurang banget gitu dilihat di situnya. Lo pernah denger ini nggak sih? Waktu OnePlus rilis OnePlus 5 atau 5T ya, gue lupa deh. Mereka tuh secara benchmark tinggi tuh. Mereka tuh pakai Snapdragon habis 821 835 ya kalau nggak salah. 835. Ya, pakai 835. Secara benchmark jelas jauh dong, tinggi dong saat itu. Terus baru sekitar berapa minggu atau berapa bulan setelah rilis, ternyata emang OnePlus sendiri ngakuin kalau dia tuh ngeset supaya si prosesornya itu ketika di tes benchmark menunjukkan hasil yang tinggi gitu, di boost gitu. Kayaknya Gua itu juga takutnya- yang kejadian. Gue Kayaknya itu yang kejadian, kayaknya itu. Gue takutnya kayak gitu. Itu dia. Masalahnya kan ngelihat Kalau benchmarknya sendiri kan 90.000, wah banget gitu menurut gua. iya, Buat iya, gaming gitu. cukup, tinggi Iya. banget itu. Di range harga 800 sampai 1 juta segitu itu udah termasuk tinggi. Nggak bohong. Tapi kok pas dimainin hancur. Ya udah, biar nggak makin ngelebar nih kan ngelebar ya, Mbak. Iya, Penting nih, benar. gue titip saran nih buat siapa tahu video kita ditonton sama brand-brand lokal kita, terutama tim R&D-nya brand lokal. Kalau menurut gue ya mohonlah di-upgrade dikit lah. Lihatlah brand-brand tetangga kita yang harganya tidak terlalu mahal tapi kualitasnya cukup untuk mengikuti perkembangan zaman 2020 ini lah. Iya. Kalau menurut gue tim R&D kita bisa kok kalau ada kemauan. Entah kenapa itu harus segera dilakuin sih kalau mau memperbaiki pasar mereka di kandang sendiri. Masa kandang sendiri kita kalah, brand lokal kita kalah sama merek-merek dari luar. Kalau menurut gue sih itu aja sih saran kepada tim R&D-nya brand lokal kita. Mungkin kalau ada yang mau nambahin saran-saran untuk memperbaiki kualitas brand lokal kita sih, ya monggo aja gitu. R&D udah, Kok? gue tinggal nambahin marketing. Gue risetnya. Gue setuju ya sih untuk ke marketnya ya. Jadi untuk brandingnya dulu mereka gencar banget di TV untuk branding kan produk-produk mereka. Kalau menurutku itu perlu banget sih. Selain dari TV kan media-media sekarang kan selain media mainstream ya, untuk TV, radio segala macamnya. Dan juga kan YouTube udah juga mulai kan sebagai media juga kan untuk pemasaran. Pasang aja iklan di sana kayak gitu kan. Jadi setiap orang yang masuk ke YouTube, ini ada loh produk-produk lokal, kita tahu seperti apa mereka pasarkan kelebihan atau keunggulan HP mereka kayak gitu. Gak cuma dari pemasaran nggak cuma niru produk-produknya kayak gitu. Niru kayak Advan G5 yang kayak iPhone 11 Pro ya itu ya kayak gitu. Kalau menurut gue sih branding itu sih perlu banget untuk saat ini supaya mereka juga orang-orang kita juga tahu bahwasanya mereka juga ada gitu HP lokal masih beredar di pasaran gitu. Gampangnya ya kalau emang mereka mau kejar marketing, sebenarnya nggak harus ke TV atau media yang secara ini besar ya. Panggil tech YouTuber aja, man. Dulu tuh gue sempat ngeliat reviewnya Sobat HP tuh ngebahas HP lokal gitu, ada apa? Gue ngeliat di situ mau keluar. Gue ngeliat kayak, oh HP lokal tuh masih ada. Makanya kalau ada yang ngomongin HP lokal, gue tuh inget sama si reviewnya Sobat HP yang bahas HP lokal. Ntar deh gue cari. Jadi kalau ke TV atau ke koran atau majalah atau
artikel di internet mungkin terlalu riskan, nggak tergaung ke market yang seharusnya. Cuma kan kalau tech youtuber spesifik ya, lo ngasih ke tech youtuber kayak ke Cafe atau ke Reza atau ke review mungkin, lo ngasih ke mereka, ini kita ngeluarin HP nih, dikasih brief lah, HP-nya gini, boleh tolong ulas. Yes. Mulai Setuju. dari situ aja deh, awalnya dari situ deh. Karena kalau di koran nggak semua orang suka, nggak semua pembacanya tuh tech related, nggak semua pembacanya itu senang sama tech gitu. Di TV juga sama, nggak semua orang nonton TV itu melek teknologi juga. Cuma kalau orang subscribe tech itu kan otomatis emang pengennya emang seneng tech, gitu, seneng teknologi. Jadi lebih nyampe gitu, marketnya lebih nyampe langsung ke orang-orang yang emang minat di teknologi, supaya nama mereka tuh keangkat emang di circle-nya teknologi juga. Mungkin ya. Tapi kalau kayak gitu bukannya harusnya ditingkatin dulu ya untuk masalah SOC dan hardware sebagainya, karena kalau semua reviewer mereka tuh jujur banget loh. iya. Enggak semuanya sih, mungkin mereka jujur. Ngerti. Jelek-jeleknya pun mereka bahas untuk Iya, yang makanya perihal gua- kamera. Saran marketing itu kan gue tambahin setelah saran R&D dari si Paung tadi gitu loh. Yeah. Setelah R&D bener, otomatis kan riset udah, development udah, terakhir baru lo taruh di marketing gitu. Setelah lo yakin bahwa kita udah bisa bersaing nih, yuk hajar. Gue yakin kok, gue yakin tech youtuber itu dengan senang hati naruh handphone lokal dalam review mereka gitu. Gue sih setuju sih sama lu. Soalnya Meskipun handphone itu masih kayak underdeveloped gitu, orang-orang bakal tahu tech youtuber, kita punya jalan ke sana nih, kita ada nih Nah, yang itu bisa dia. kita push gitu, bisa kita dorong, bisa kita angkat. Dan lu tahu pasarannya tuh bakal gimana nantinya dari komen-komen ya. Wah, ini HP kayak gini loh. Ini HP A kurangnya ini loh. Jadi kita gratis deh, dapat riset gratis dari itu dia, komen-komen bener. lain dari ulasan Bener. youtubernya. Iya. Benar. Dapat Oh, feedback, dapat kita feedback tahu kan, pasarannya, Iya. jadi dapat feedback gitu. Dan gue mau Ada ngebahas feedbacknya, benar. feedbacknya tuh baik gitu. dan gue mau ngebahas dari segi pembeli ya. Kalau menurut gue sih sekarang ini orang-orang kita ini udah pada apa ya, mencari-cari produk-produk Melek. lokal kok. Maksud gue melebar sedikit ya, kayak misalnya di fashion gitu ya, kayak misalnya sepatu, pasti juga kita banyak kan sneaker Indonesia yang sekarang lagi merambah gitu loh, mesti lagi terkenal ya. Nah, menurut gue kalau untuk handphone ini, ayolah gitu, maksudnya bikin sesuatu gitu. Karena Bisa, gue yakin bisa. kalau disematkan produk lokal, gue yakin sih orang-orang kita pasti bakal beli, asal worth it to buy gitu ya. Kalau Market. Nah, benar. kalau misalnya kita merasa itu worth it untuk dibeli dan jangka pakainya bisa 2, 3, 5 tahun, kenapa enggak gitu loh. Gitu sih menurut gue sih. 2-3 tahun bisa dipakai setahun, jaminan setahun ke depan aja. Nah, mungkin gitu. Nah, Itulah. bisa. Itu sih kalau menurut gue. Ada lagi? Cukup sih. Gue rasa sih udah ngewakilin semua ya tadi ya. Ya. Keren, Masalah-masalah yang benar-benar krusial itu emang R&D, satu dari Panunggal tadi ngomong, terus masalah pemasaran tadi Nyoto juga ngomongin. Dan ya emang di situ aja sih untuk masalah brand-brand lokal. Kalau mereka udah bener semua tuh kita pasti dukung. Ya pasti nggak mau dukung brand lokal sendiri gitu. Gua pun Ya kalau nggak sih? emang dia secara kualitas bagus sih nggak masalah. Gue pakai HP lokal. Bener. Bangga loh. Bangga gue. Jujur banget gue bangga kalau misalnya dia bagus. Bangga. Gue ganti handphone gue. Bener gue. Ada lagi? Cukup. Oke, cukup. Kalau ada deh nih, gue tutup ya. Ya. Oke. Thank you ya buat yang udah dengerin pembahasan di episode kedua ini tentang brand lokal. Intinya omongan kita semua di sini kan cuma opini pribadi, nggak bisa dijadiin acuan dalam hal apapun sebenarnya. Karena namanya aja kan basa-basi, ini mau basa-basi doang, ngomongin nggak basa-basi doang.
opini pribadi, kita semua juga punya pendapatnya masing-masing. Ya udah, makasih udah mendengarkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. I'll see you. Jangan lupa klik di bawah ya. Ini. Fungsi. Iya, di sini subscribe di bawah. Udah kayak YouTuber banget sih kalian. Pokoknya jangan lupa share, like, dan Pokoknya di bawah subscribe sini ya. nih biasanya di ujung. pokoknya ikutin serial-serial kita selanjutnya ya. Kalau mau tuh di situ tuh ada lonceng tuh. Boleh loh. Dipencet juga biar kalau misalnya kita ngupdate mereka tahu.